teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kalau tadi aku menjelasin asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan gagal jantung akut dan kronik, kali ini aku akan ngebahas manajemen ventilasi mekanik. Nah, jadi kalau misalnya pasien udah gagal jantung akut ataupun kronik, itu kan otomatis darahnya udah nggak ngalir ya. Nah, apalagi kalau kondisinya udah kritis-kritis banget, darahnya udah nggak ngalir, berarti paru-paru juga nggak apa ya, maksudnya itu nggak lagi mendapatkan pasokan darah dari jantung. Nah, bayangin dong, jantung udah nggak kerja lagi, yang artinya darah ke paru-paru, ke organ-organ lain, dan terutama paru-paru berarti nggak sampai. Nah, otomatis kita mengalami kekurangan oksigen dong. Pertama, darah itu kan juga membawa oksigen. Nah, kita udah kurang oksigen dari darah. Ternyata si paru-paru juga nggak dapet darah dari jantung, yang artinya paru-paru juga nggak kerja dong. Jadi ya bisa dibilang kita gagal napas kayak gitu. Bener-bener kekurangan oksigen, udah nggak ada lagi oksigen di dalam tubuh kita. Nah, itu kan nantinya bakalan nyebabin kita berada dalam masa-masa kritis yang dimana otak kita nggak mendapat suplai oksigen dan bisa mengalami kematian jaringan pada otak, yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Nah, ventilasi mekanik ini merupakan salah satu alat yang digunain pada pasien-pasien yang kritis, khususnya yang mengalami penurunan kesadaran ataupun mengalami obstruksi jalan napas yang bener-bener udah nggak bisa ditolong kayak gitu. Nah, bukan terjadi sumbatan, tapi ada masalah dengan jalan napasnya. Nah, jadi ventilasi mekanik ini merupakan suatu alat bantuan hidup yang bertujuan untuk menggantikan fungsi pernapasan kita. Kalau paru-paru kita udah nggak lagi bisa apa ya, maksudnya itu menghasilkan oksigen, kita nggak bisa inspirasi dan ekspirasi lagi. Nah, kita akan diberikan diberikan ventilasi mekanik atau ventilator. Nah, indikasi pemasangan ventilator itu sendiri meliputi pasien yang mengalami obstruksi jalan napas, kemudian oksigenasinya tidak adekuat. Misalnya itu saturasi oksigennya itu kurang dari 90%. Kan kalau normalnya orang normal, orang sehat itu pasti saturasi oksigennya berkisar antara 95-98%. Nah, kalau misalnya udah kurang dari 90% itu kan berarti udah apa ya? Berarti organ-organ pernapasannya itu udah ada bermasalah. Nah, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan analisa gas darah, ternyata PaO2-nya kurang dari 60. Nah, kalau misalnya PaO2-nya kurang dari 60, kemudian PaCO2-nya lebih dari 50, dan pH-nya kurang dari 7,25. Nah, itu perlu diberikan tindakan ventilator, yang terutama lagi ketika pernapasannya lebih dari 35 kali per menit. Nah, kemudian juga ventilasi mekanik ini memiliki 4 mode. Mode yang pertama itu mode ventilasi terkontrol atau VC, di mana mode ini memberikan VR preset pada laju pernapasan yang telah ditetapkan. Nah, mode kontrol ini atau VC ini sering digunakan pada pasien yang tidak memiliki upaya inspirasi. Inspirasi itu menghirup pernapasan. Jadi dia cuman melakukan ekspirasi, maksudnya itu dia cuma mengeluarkan karbon dioksida, yang artinya dia mengeluarkan udara, bukan menghirup udara. Nah, itu biasanya dipasang ventilator mode terkontrol. Nah, kemudian ada mode ventilasi intermiten
tersinkronisasi atau SIMV. Nah, ini ventilasi mekanik ini memberikan VY preset, di mana mode SIMV ini membantu mencegah kelemahan otot pernapasan. Kan kalau misalnya pasien dengan kondisi pernapasannya atau RR-nya udah cepet, itu kan pasti bakalan mengalami kelelahan otot pernapasannya. Bayangin aja yang kita biasanya normalnya diam terus tarik napas terus buang lagi, itu kan nggak gitu. Nah, tiba-tiba ada pasien yang itu cuman ekspirasi terus, nggak berhenti, itu kan otomatis akan mengakibatkan kelelahan ototnya, akan mengakibatkan otot pernapasannya itu lelah. Nah, kemudian mode ketiga itu ada mode ventilasi bertarget volume VTV. Yang keempat itu ada mode ventilasi penunjang tekanan. Nah, pasti dari setiap masing-masing tindakan itu meskipun tujuannya baik untuk menggantikan fungsi pernapasan pada pasien yang mengalami kegagalan napas, ternyata ventilator itu sendiri memiliki efek samping. Yang pertama itu peningkatan WOB. Jadi adanya kelelahan diafragma dan kerusakan struktural pada diafragma. Kemudian ada hipoksemia. Nah, hipoksemia itu kekurangan oksigen di dalam darah. Kemudian ada ventilasi tidak memadai, baik bisa itu hipoventilasi, bisa itu hiperventilasi. Nah, kemudian ada gangguan hemodinamik dan durasi berkepanjangan ventilasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang manajemen ventilasi mekanik. Terima kasih.